Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Sabtu, 18 Desember tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Yeremia 23, 5-8. Bacaan Injil, Matius 1, 18-24. Bacaan pertama, janji tentang tunas Daud yang adil. Sesungguhnya, waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tenteram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktu akan datang, orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melainkan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri, kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Saat itu Yusuf masih bertunangan dengan Maria, nyaris menceraikannya. Untuk menjaga martabat dan kehormatan Maria, ia melakukannya diam-diam. Alasannya sangat serius, Maria mengandung anak yang bukan dari benihnya. Menurut adat istiadat Israel, istri yang berzinah boleh diceraikan dengan diberi surat cerai. Namun Yusuf tidak melakukannya. Ia mempertimbangkan apakah keputusan itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Tuhan pun menjawab pergumulan Yusuf melalui malaikatnya yang berkata dalam mimpinya bahwa benih yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus. Anak itulah yang nantinya akan menyelamatkan dunia dari dosa. Akhirnya, Yusuf memutuskan untuk menghormati kehendak Allah. Ia pun menjaga kekudusan berkeluarga dengan tidak mencemari istrinya sampai anak itu lahir. Apakah keluarga Anda sedang dalam masalah? Atau mungkin lebih buruk, sedang diambang perceraian? Seperti Yusuf, mari kita datang kepada Tuhan, memohon jalan keluar terbaik dan taat pada perintahnya. Untuk menjaga kekudusan keluarga, sebab apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Anugerahilah aku ketulusan hati dan kesetiaan untuk beriman kepadamu, agar semakin mampu membawa warta cinta Yesus Putramu. Amin. Terima kasih.
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian telah mendengarkan firman Allah di channel kami. Semoga Tuhan memberkati kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.